Happy cuan buat para cuan mania. Hari ini kita akan menganalisa 5 saham berdasarkan penutupan perdagangan hari ini. Dan emiten yang kita akan bahas hari ini adalah ada BPA, ada juga RALS, ada MMLP, ASRI, dan juga BAPA. Jadi kita hari ini akan bahas dua emiten mall-mallan dan dua emiten properti, dan yang terakhir kita akan bahas satu emiten yang di request oleh salah satu viewer kami di video kemarin. Jadi ada yang bertanya tolong rekomendasikan saham Bapak. Jadi kita akan bahas di video nanti di terakhir video. Jadi kita langsung ke emiten yang pertama. Ini emiten yang pertama, MPPA. Jadi MPPA hari ini masih koreksi ya setelah ia menyentuh area demand di sekitaran harga 440 di sini area demand area supply, ada area supply di sekitaran harga 440 ini. Jadi dia tertahan di area, bisa juga dikatakan area resisten juga, dan hari ini dalam 3 hari kemarin ini masih dalam keadaan membentuk sebuah koreksi normal gitu. Jadi dia setelah breakout dari MA 100-nya, setelah breakout dari MA 100-nya dia melakukan retest lagi ke area MA 100-nya lagi. Lihat dari sisi volume juga tekanan jual dalam 3 hari kemarin ini masih cukup, bisa dibilang cukup tinggi, jadi konsisten membentuk 3 volume penjualan yang cukup besar pas di area rata-rata 20 hari volume kemarin. Untuk besok atau beberapa hari dalam jangka waktu dekat ini MPPA masih ada potensi melakukan sebuah koreksi sampai di sekitaran area demand di sekitaran harga ini, di harga 372 sampai 396 gitu. Dan jika dilihat dari sisi RSI-nya juga, ini juga udah lumayan overbought gitu. Jadi ini potensi membentuk pola correctionnya ini kalau misalnya dia taat terus menerus berada di atas MA 100 dan menuju ke area demand. Jika kita ke time frame yang lebih kecil di time frame 1 hour-nya ini dia ada potensi membentuk sebuah pattern descending flag gitu. Jadi di sini dia ada potensi membentuk descending flag. Dan kalau misalnya dia breakout dari area descending flag-nya ini, dia akan kembali ke area resisten yang ada rejection kemarin ini di sekitaran harga 440. Lihat juga di time frame lower-nya ini MPPA area demand-nya ini berada di area MA50 dalam time frame 1 jamnya gitu. Untuk emiten yang kedua, kita langsung emiten yang kedua, ini RALS. Masih dalam sektor mall-mallan ya. Jadi RALS ini hari ini masih dalam masa konsolidasi membentuk pattern ascending triangle. Ini tadi siang dapat breakout sampai ke area 730-an, tetapi ada rejection, tidak dikasih breakout dari pattern ascending triangle-nya dengan resisten ascending triangle di harga 720. Ascending triangle-nya tidak begitu kelihatan, jadi kita akan ke time frame yang lebih kecil dulu. Ya, ini dia ascending triangle-nya. Jadi ascending triangle-nya ini terus-menerus makin mendekati area MA50 di time frame 1 jamnya gitu. Lihat juga dari sisi volume, ini volume penjualan hari ini masih sangat amat kecil gitu. Setelah 3 hari mengalami volume pembelian yang lumayan signifikan ya. Jadi volume penjualan hari ini cukup kecil, jadi yang masih punya RALS ini tidak perlu khawatir. Walaupun breakdown dari area support dari support trendline dari pola ascending triangle-nya ini kemungkinan akan menuju ke support. Kalau misalnya breakdown bisa berpotensi menuju support ke area harga 700-an. Tapi kalau misalnya breakdown lagi, dia akan tertahan lagi di area MA 200-nya gitu. Untuk yang swing trading, saya sarankan cut loss dulu kalau misalnya breakdown di harga 700 dan ambil lagi di harga MA 200-nya di sekitaran harga 680. Tapi ini jika dia breakout
dari pola ascending triangle-nya ini, dia bisa berpotensi ke resisten pertamanya di harga 750. Ini harga 750-nya ini kita dapatkan dari melihat menggunakan teori price action. Jadi jika kita tarik garis ke sekitaran ini potensinya akan mengalami kenaikan ke sekitaran harga 750. Dan didorong juga oleh faktor Ramadan yang sudah cukup dekat ini, berpotensi Rals akan jika breakout dari 750 bisa menuju ke resisten keduanya di harga 800 gitu. Oke, kita ke emiten yang ketiga. MMLP ini saham emiten yang di sektor properti juga yang lumayan ngegas ya baru-baru ini. Tapi perlu diketahui juga saham-saham yang properti ini pergerakannya ini cukup lambat gitu. Jadi kalau misalnya mengalami kenaikan yang tinggi, potensi terjadinya koreksi normal itu lumayan tinggi gitu. Seperti di sini MMLP ini mengalami kenaikan sebesar 12%, tapi besoknya langsung koreksi normal. Tapi jika kita lihat ini koreksinya itu dalam volume yang sangat kecil, sedangkan volume pembeliannya ini sangat besar gitu. Di sini ada volume pembelian yang cukup besar di sini. Ini MMLP hari ini dapat menyentuh ke area neckline. Jadi dia breakout dari pattern cup with handle-nya ini dengan neckline di harga 555. Dan dia juga melakukan retest sekarang. Jadi dia retestnya itu ke area harga 555. Tetapi hari ini closingnya ini dia di atas MA 200-nya gitu. Jadi ini sangat bagus sekali. Artinya ada rejection dan harganya diangkat kembali ke harga di atas MA 200. Kalau besok berhasil menguat dan memantul di area MA 200-nya ini, resisten pertamanya itu di harga 630. Dan resisten keduanya di harga 685. Bisa dilihat juga ia juga telah breakout dari downtrend lainnya, resisten downtrend lainnya dengan volume yang tinggi juga. Jadi ini ada potensi melakukan penguatan yang cukup tinggi dalam waktu jangka menengah gitu. Dan resisten kedua di harga 685 ini kita dapatkan dari menarik garis dari pattern cup with handle-nya. Jadi kita bisa dapatkan target dari cup with handle-nya itu di sekitaran harga 685 gitu. Emiten yang keempat yang kita akan bahas hari ini ASRI, Alam Sutera Realty Tbk. Jadi kemarin ASRI ini berhasil breakout dari pattern ascending triangle dengan neckline di sekitaran harga 167. Ini neckline-nya juga dijaga oleh MA 200 dalam time frame daily-nya. Bisa dilihat juga ASRI ini konsisten membentuk sebuah higher low. Bisa dilihat ini konsisten membentuk sebuah higher low, dan kemarin ini dia berhasil membentuk sebuah higher high gitu. Jadi ini dilihat dari volumenya juga, volume penjualannya juga kecil-kecil, sedangkan volume pembeliannya ini yang di sini nih di sini ada banyak volume pembelian yang cukup tinggi gitu. Jadi ini ada potensi akan ada trend reversal. Dan kemarin setelah breakout dari pattern ascending triangle-nya ini, dia melakukan retest kembali dengan volume yang kecil, volume penjualan yang kecil. Kita bisa lihat hari ini volume penjualannya cukup kecil dibandingkan volume pembelian kemarin. Jadi ini kalau misalnya dia menguat, memantul di area ini bisa berpotensi membentuk pattern ascending triangle with retest gitu, dengan support di area MA 200. Jadi yang ingin membeli saham ini, kalau misalnya ia breakdown dari MA 200, disarankan cut loss dulu gitu. Dan juga kemungkinan akan menguat ke sekitaran, kalau misalnya ia berhasil memantul, dia akan menguat ke sekitaran area supply-nya di harga 182 sampai 189 gitu. Untuk emiten terakhir yang kita akan bahas hari ini ada saham
Bapak. Ini Bapak Bagasi Sri Pemula ini kemarin di komentar YouTube video kemarin ini ada yang request ini, tolong analisa gitu saham Bapak. Jadi hari ini kita akan langsung analisa saja. Oke Bapak, hari ini bisa dilihat volume penjualan dari Bapak ini sangat kecil gitu dibandingkan volume penjualan dan pembelian kemarin. Jadi ini volumenya cukup kecil. Dan juga dilihat dari chartnya, ini dalam tren jangka menengahnya ini masih dalam keadaan uptrend ya, walaupun tidak strong banget uptrendnya, tapi ini masih dalam keadaan uptrend itu. Dan jika kita tarik garis trendline, support trendline dari Bapak ini, kita bisa lihat bahwa harga sedang berada tepat di area support trendline-nya juga. Dan support trendline-nya juga ini mendekati area MA50 dalam time frame daily-nya. Kalau misalnya kita ke time frame yang lebih rendah, ini juga bisa dilihat harganya di 112 ini berada di area MA200 dalam time frame 1 hour-nya gitu. Juga bisa diperhatiin ini konsolidasinya semacam membentuk pattern symmetrical triangle. Bisa kita lihat di sini membentuk symmetrical triangle, dan ia udah berkonsolidasi sejak tanggal 22 Februari. Kalau kita buka bandar detektor dari tanggal 22 Februari kemarin sampai hari ini di tanggal 25 Maret, ini bandar detektornya masih dalam keadaan keadaan akumulasi gitu. Dan dengan top 1 bayarnya dengan kode broker ZP dan top 2 bayarnya dengan kode broker YP. Dan juga harus dilihat ini average buy-nya ZP dan YP ini di harga 137 dan harga 127 gitu. Sedangkan harga sekarang ini sedang berada di harga 112. Jadi ini menurut saya menarik. Ada tanda-tanda akumulasinya juga. Dan kita lihat juga dari tanggal 22 Februari ini volume pembeliannya ini sangat tinggi banget gitu. Jadi semua volume hijaunya ini tinggi, sedangkan kalau kita misalnya lihat volume penjualannya ini rendah semua gitu. Bahkan tidak sampai di rata-rata volume 20 hari kemarin gitu. Jadi ini Bapak ini cukup menarik menurut saya. Kalau misalnya dia menguat, ini akan berpotensi kemungkinan akan ke sekitaran harga 127 dulu. Lalu kalau misalnya dia strong banget mengalami kenaikan, ini bisa saja melanjutkan uptrendnya, bahkan bisa breakout dari 167. Tapi jangan jauh-jauh juga ya mikirnya ini juga saham yang garing gitu ya, saham gorengan Bapak ini. Jadi jangan terlalu high expectation. Lihat bid offer dan bandarmologi juga selain analisa teknikal ini penting juga gitu. Tapi jika dia breakdown dari MA 50-nya, ini perlu waspadai juga kalau misalnya dia breakdown dari MA 50-nya dan juga support trendline-nya, ini bisa berpotensi ke area MA 100 gitu. Yang warna biru ini MA 100, dia akan berpotensi ke area MA 100. Dan juga perlu diperhatikan ini ada gap yang belum tertutup di harga 95 sampai 98 di sini gitu. Jadi kalau misalnya breakdown, kemungkinan MA 100-nya akan sudah di sekitaran harga 95 ini, dan perlu cut loss duluan dan ambil lagi kalau misalnya udah di harga 95 ini. Ini secara teknikal ya, bukan secara bid offer dan untuk scalping gitu. Oke, demikianlah yang kami bisa sampaikan untuk emiten-emiten yang kita bahas hari ini. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania dalam mengambil keputusan menjual ataupun membeli. Kita tekankan lagi analisa rekomendasi saham hari ini bukan untuk mengajak cuan mania untuk membeli atau menjual sebuah saham. Dan kami garis bawahi juga, kita tidak akan bertanggung jawab atas segala kerugian ataupun segala keuntungan yang terjadi buat cuan mania gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share.
kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.